Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video Praktikum Keanekaragaman Hewan Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Perkenalkan, saya Radifah dengan NIM 200311027 dari kelas Pendidikan Biologi B. Pada video praktikum kali ini, saya akan melakukan 3 kali praktikum. Pada praktikum yang pertama, saya akan mengamati salah satu anggota dari filum Porifera, Plagiazoa, dan Cnidaria. Pada praktikum yang kedua, saya akan mengamati salah satu anggota dari filum Ctenophora, Platyhelminthes, dan Mollusca. Sedangkan pada praktikum yang ketiga, saya akan mengamati salah satu anggota dari filum Rotifera, Acanthocephala, Annelida, dan Sipuncula. Baiklah, pada praktikum yang pertama ini, saya akan mengamati salah satu anggota dari filum Cnidaria, yaitu koral, yang saya dapatkan di pinggir pantai. Nama latin dari koral adalah Corallium sp. Berikut klasifikasinya adalah: koral termasuk ke dalam kerajaan Animalia, filum Cnidaria, dan kelas Anthozoa. Selanjutnya yaitu kriteria habitat tempat ditemukannya koral. Yang pertama, laut dengan temperatur tinggi. Laut yang memiliki koral biasanya memiliki temperatur lebih dari 20 derajat Celcius. Koral menyukai laut dengan suhu stabil. Hal tersebut menjadi alasan bahwa 1/8 koral dunia ada di Indonesia. Yang kedua yaitu laut dengan kadar garam tinggi. Koral menyukai laut dengan kadar garam yang tinggi. Hal tersebut berhubungan dengan pembentukan kapur oleh koral dan alga. Yang ketiga, intensitas cahaya yang tinggi. Koral pada umumnya berada di laut dengan kedalaman yang masih terjangkau oleh sinar cahaya matahari. Kedalaman ditemukannya koral kurang lebih hingga 50 meter di bawah permukaan laut. Yang keempat yaitu iklim dan cuaca stabil. Indonesia adalah salah satu negara dengan iklim tropis, di mana mendapat sinar matahari sepanjang tahun. Koral sangat menyukai iklim yang tidak ekstrim. Yang kelima adalah arus terus bergerak. Koral hanya akan ditemukan di laut dengan ombak yang terus bergerak. Pergerakan ombak tersebut dipengaruhi oleh perbedaan iklim, temperatur, dan rotasi bumi. Koral memiliki fungsi untuk memecah gelombang. Keberadaannya akan membantu pantai terhindar dari abrasi. Yang keenam adalah terbentuk karena ribuan hewan polip. Koral terbentuk karena adanya ribuan polip yang memancarkan warna menarik. Polip-polip tersebut awalnya tunggal, namun kemudian berkembang menjadi koloni-koloni yang indah. Yang ketujuh adalah terdapat banyak organisme laut. Jika kita mengunjungi koral, kita akan menemukan berbagai hewan laut yang saling bersimbiosis. Koral berguna sebagai habitat para makhluk hidup di laut. Yang kedelapan, menghasilkan CaCO3. Koral bisa menghasilkan CaCO3 atau zat kapur. Jika koral mengalami kematian, akan mengeras membentuk kapur. Proses tersebut terjadi di laut karena kadar garam tinggi. Yang kesembilan, berwarna menarik. Koral memiliki warna yang mencerminkan kondisi laut tersebut. Semakin cerah, maka semakin bersih laut tersebut. Koral memiliki kemampuan penetrasi warna berdasarkan kebersihan kondisi laut. Selanjutnya, ciri morfologi tubuh koral yang menjadi karakter utama dari filum Cnidaria. Koral memiliki sebuah bentuk fisik simetri radial. Hewan ini tidak bersegmen tubuh dan tak berkepala. Pada tubuh bagian atasnya terdapat ostium atau tulang mulut yang diselubungi oleh semacam tentakel yang memiliki bentuk menyerupai lengan. Pada bagian permukaan tentakel terdapat kapsul kinidoblas yang beracun. Pada bagian dalamnya terdapat sel nematokis yang bersifat menyengat dan beracun.
Tentakel tersebut secara mendasar berfungsi sebagai alat pertahanan tubuh, alat untuk menangkap mangsa, dan alat pergerakan tubuh. Koral merupakan hewan yang hidup di dasar laut. Hewan ini hanya menunggu makanan datang dengan sendirinya. Koral memiliki lubang-lubang halus tempat masuknya air. Bersama air pula turut ikut makanan dan oksigen. Koral mempunyai sel-sel yang bercampur mengayuh air melewati rongga tubuh. Sel-sel dalam rongga tubuh bekerja untuk menyerap oksigen dan makanan yang terlarut dalam air. Kemudian, air dikeluarkan melalui puncak tubuhnya. Jika koral mati, maka akan terbentuk terumbu karang. Pada praktikum yang kedua, saya akan mengamati salah satu anggota dari filum moluska, yaitu bekicot, yang saya temukan di pot bunga di halaman rumah. Klasifikasi atau taksonomi bekicot yaitu bekicot termasuk kingdom Animalia, filum Mollusca, kelas Gastropoda, ordo Citromatophora, famili Achatinidae, genus Achatina, dan spesies Achatina fulica. Kriteria habitat tempat ditemukannya bekicot adalah di tempat lembab. Bekicot menyukai lingkungan lembab dan tidak menyukai paparan sinar matahari langsung, sehingga wilayah paling optimal untuk hidup adalah kawasan tropis yang basah atau lembab. Suhu letal minimal yang disukai adalah sekitar 7,22 derajat Celcius dengan pH lingkungan antara 7-8. Dengan kondisi lingkungan yang optimal untuk menunjang kehidupannya, bekicot umumnya dapat dijumpai di kawasan hutan yang memiliki kondisi lembab. Satwa ini biasanya menempel di tanah, bebatuan, batang pohon, ataupun dedaunan. Selain kondisi lembab, beberapa area tersebut juga memudahkan bekicot memperoleh makanan. Selanjutnya, ciri morfologi tubuh bekicot yang menjadi karakter utama filum Mollusca. Secara morfologi, tubuh bekicot terdiri dari kepala, organ internal yang dilindungi cangkang, dan kaki perut. Kepalanya memiliki sepasang tentakel yang dilengkapi dengan mata di ujungnya. Sedangkan cangkangnya berukuran besar, meruncing dengan warna coklat dan memiliki pola garis. Secara fisik, cangkang padat berbentuk piramid dengan pola spiral dan dasar bulat. Umumnya, cangkang berwarna coklat kemerahan beserta corak vertikal kuning. Namun, warna tiap spesies tergantung pada keadaan lingkungan atau jenis makanan yang dikonsumsi. Dalam 100 gram daging bekicot kering mengandung protein sebesar 59,2%. Cangkang bekicot terdiri dari 3 lapisan, yaitu konsiolin, lapisan prismatik, dan mutiara. Pada bagian atas cangkang mengeluarkan zat kapur sehingga mengakibatkan 98% cangkang terdiri dari kalsium karbonat atau CaCO3. Panjang bekicot dewasa dapat melampaui 20 cm, tetapi rata-rata hanya sekitar 5-10 cm. Sementara berat rata-ratanya kurang lebih sebesar 32 gram. Ia menggunakan tubuh bagian bawah atau perut untuk berjalan. Bekicot bernafas menggunakan paru-paru, sehingga ia dimasukkan ke dalam ordo Pulmonata. Umurnya dapat mencapai 10 tahun dengan rata-rata usia hidup 5-7 tahun. Pada praktikum yang ketiga, saya akan mengamati salah satu anggota dari filum Annelida, yaitu cacing tanah yang saya temukan di dalam pot bunga.
Cacing tanah termasuk ke dalam kingdom Animalia, filum Annelida, kelas Clitellata, subkelas Oligoceata, ordo Haplotaxida, famili Lumbricida, genus Lumbricus, spesies Lumbricus terrestris. Kriteria habitat tempat ditemukannya cacing tanah yaitu: cacing tanah pada umumnya berada di tempat yang gelap dan lembab. Cacing tanah dapat hidup pada kisaran temperatur 5 derajat Celcius hingga 29 derajat Celcius. Temperatur optimal untuk cacing tanah melangsungkan hidupnya adalah pada 20 derajat Celcius hingga 25 derajat Celcius dengan kelembaban 60-75%. Selanjutnya, ciri morfologi tubuh cacing tanah yang menjadi karakter utama dari filum Annelida. Cacing tanah jenis Lumbricus mempunyai bentuk tubuh pipih. Jumlah segmen yang dimilikinya sekitar 90-195 dan klitelum yang terletak pada segmen 27-32. Biasanya, jenis ini kalah bersaing dengan jenis yang lain sehingga tubuhnya lebih kecil. Tapi bila diternakkan besar, tubuhnya bisa menyamai atau melebihi jenis lain. Cacing tanah termasuk dalam hewan tingkat rendah. Hal ini karena cacing tanah tidak mempunyai tulang belakang atau yang disebut juga dengan invertebrata. Cacing tanah mempunyai rambut yang keras serta pendek di setiap segmennya. Rambut keras dan pendek ini disebut dengan seta. Cacing tanah sering juga disebut sebagai cacing tersegmentasi. Hal ini karena cacing ini mempunyai segmentasi sejati pada tubuh mereka dengan fitur morfologi berulang pada tiap segmen tubuh. Cacing tanah banyak ditemukan di daratan maupun lautan. pH tanah bisa memberikan gambaran penyebaran dari satu jenis cacing tanah. Di bagian luar tubuh cacing tanah terdiri atas segmen-segmen dengan jumlah juga lebar berbeda bergantung spesies. Cacing tanah memiliki tubuh yang panjang dan silindris, lalu memipih secara dorsoventral pada 2/3 bagian posteriornya. Hewan ini memiliki warna merah hingga biru kehijauan di sisi dorsal, sedangkan pada sisi ventral akan berwarna lebih pucat, biasanya berwarna merah jambu atau putih. Mulut cacing tanah terletak di bagian ujung anterior. Segmen 32 hingga 37 terlihat penebalan kulit yang disebut dengan klitelium. Klitelium memiliki fungsi memperbesar lubang tanah serta sangat berkaitan erat dengan pembentukan telur cacing. Juga segmen pada tubuh hewan ini terdapat 4 pasang seto, kecuali segmen pertama juga terakhir. Cacing tanah dapat mempunyai bentuk jantan ataupun bentuk betina. Bisa juga memiliki 2 organ reproduksi yang disebut dengan hermafrodit. Cacing tanah mempunyai sistem peredaran darah tertutup dan tidak mempunyai sistem pernafasan dengan berkembang baik. Namun sistem sarafnya berkembang dengan baik. Sekian untuk video praktikum kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kesalahan dan kekhilafan. Dan saya membutuhkan saran dan kritik yang mendukung agar video praktikum selanjutnya bisa lebih baik dari yang sekarang. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.